Ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang Quraisy. Qala Ibnu Ishaq rahimahullah taala. Ibnu Ishaq menyebutkan anna Utbata ibn Rabi'ah kana sayyidan. Dahulu lelaki yang bernama Utbah bin Rabi'ah, dia salah satu tokoh di antara tokoh Quraisy. Qala yauman, suatu hari ia berkata kepada kaumnya, wa huwa fi nadi Quraisyin, menyeru orang-orang Quraisy, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid wahdah. Bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di Masjid Al-Haram sendirian. Biasanya Nabi bersama Abu Bakar, tapi pada hari itu Nabi sendirian. Ia berkata, ya ma'sara Quraisy, wahai kalian semua orang Quraisy, ala aqumu ila Muhammadin, maukah seandainya aku berdiri menjumpai Muhammad, fa ukallimuh, aku akan berbicara kepada Muhammad. Kemudian wa urida alaihi umuran, ada beberapa perkara akan disodorkan kepada Muhammad, la'allahu yaqbalu ba'daha, barangkali kalau aku yang bicara nanti dia mau menerima apa yang akan aku ajukan kepadanya. Fanatihi ayyuha sya', kalau seandainya ia menerima, kita akan berikan kepada dia apa saja yang dia mau, dan kita berhenti dari mengganggunya. Ia pun berhenti dari menyakiti kita. Padahal Nabi tidak pernah menyakiti orang-orang Quraisy. Nabi hanya memberikan kabar gembira dan peringatan. Wa dzalika hina aslam Hamzah radhiyallahu an. Ini terjadi karena Utbah mulai gelisah. Sejak masuk Islamnya Hamzah, banyak orang Quraisy yang masuk ke dalam ajaran Rasulullah SAW. Yuksiruna wa yaziduna, semakin hari semakin banyak, terutama kalangan orang-orang miskin, orang-orang fakir dari kalangan Quraisy. Maka memang pengikut Nabi SAW itu kebanyakannya miskin. Tapi ya kafillah, kemiskinan bukan sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Ma akhafu alaikumul faqra, aku tidak khawatir kalau kefakiran atau kemiskinan menimpa kalian. Akhsha alaikum, yang ku khawatirkan menimpa kepada kalian itu, idza futihat abwabud dunya, apabila pintu kekayaan dunia dibukakan buat kalian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin fitnah, tiap-tiap umat ada ujiannya. Wa fitnatu hadhil ummah al-mal, fitnah yang menimpa umatku ini yang berbahaya adalah harta. Maka wajar kalau memang pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakannya orang-orang yang miskin. Kemudian ihfillah rahiman faqalu, rombongan Quraisy itu berkata kepada Abul Walid, ini kunyah bagi si Ibnu Rabi'ah atau Utbah bin Rabi'ah. Ia berkata, bala, ya tentu saja kami mau. Ya Abul Walid, kum ilaihi, sudahlah bangkit jumpai itu Muhammad. Fakallimhu, bicara dengan dia, bicara kepadanya apa yang kami mau. Faqama ilaihi Utbah hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, Utbah pun berdiri lalu berduduk di hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari berkata, ya ibna akhi, wahai putra saudaraku. Panggilan ini dengan tujuan menarik perhatiannya Rasul. Maka Ibnu Rabi'ah atau Utbah Ibnu Rabi'ah atau Abul Walid ini berkata, ya ibna akhi, wahai putra saudaraku, innaka minna haitsu qad alimta minas sittah fil asirah, engkau kan tahu hubungan kekerabatan engkau dengan kami dekat.
dan engkau tahu apa yang engkau lakukan belakangan ini. Wal makanu fin nasab, nasabmu kami mengenal, dan kita masih satu keluarga. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin adzim, sungguh ingat, mereka itu kaummu, engkau datang kepada mereka membawa sebuah perkara yang terasa berat buat mereka. Itu hal yang besar bagi mereka. Apa perkara itu? Maka Abul Walid berkata, farakta bihi jama'atahum, akibat yang kamu bawa itu memporak-porandakan masyarakat mereka. Engkau membawa sesuatu yang membuat jamaah mereka bubar. Begitu kurang lebih maknanya. yakni Abul Walid menyangka yang dibawa oleh Nabi itu memecah belah. Wasafat bi ahlamahum, yang kamu bawa membuat cendekiawan mereka seolah-olah bodoh. Wasafahta bi ahlamahum, kamu datang dengan membawa sesuatu yang membuat orang yang ahli fikir mereka seolah nggak tahu apa-apa. Karena memang ikhwafillah rahimani wa rahmatullah, orang yang tidak paham agama disebut dengan apa? Jahil. Dia tidak mengerti tentang kebenaran. Kemudian ikhwafillah rahimani wa ibta bihi alihatahum wa dinahum, dan kamu membawa sesuatu yang dengannya mereka merasa Tuhan-Tuhan mereka engkau hinakan, agama mereka engkau lecehkan. Padahal Nabi tidak pernah melecehkan agama mereka. Nabi hanya mengatakan alla ta'budu illallah, jangan kamu sembah kecuali Allah. Nabi hanya mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka memurnikan peribadatan dan menghadapkan wajahnya kepada agama Allah. Jadi Nabi hanya mengajak kepada agama yang satu, dan agama itu disebut dengan Islam. Tapi begitulah ya kawan, kebenaran itu kalau datang di tengah-tengah kebatilan, kebatilan akan terusik. Tidak diungkap kebatilan pun mereka merasa terungkap kebatilannya. Itu sifat kebenaran. Wa kafarta bihi man madha min abaihim, kamu telah mengkafirkan, maksudnya sudah menganggap sesat nenek moyang mereka dan apa yang mereka ajarkan. Ini sama ya kawan. Kalau kebenaran itu datang lalu menyelisih kebiasaan, kata mereka, inna wajadna aba'ana ala ummah, kenapa kamu usik? Ini kan ajaran nenek moyang kami. Sama sampai sekarang begitu ya kawan. Kalau kita jumpa ada orang sujud kepada kuburan, orang memperlakukan kuburan dengan keramat, kita jelaskan ini nggak boleh, menyembah kubur hukumnya haram. Apa jawab mereka? Sudah, jangan ganggu kami, ini budaya kami, ajaran nenek moyang kami. Kalau kamu nggak suka, tinggalkan kami, kan begitu. Sama yang terjadi di zaman Nabi pun demikian. Kemudian kata beliau, fasma, sekarang dengarkan ini nasihat dan ungkapanku. Kata beliau, aradu alaika, aku mau menyodorkan kepadamu umuran, beberapa tawaran. Ini begitu ya kawan. Orang-orang kufar kalau tidak sanggup menghadapi hujjah, tidak sanggup membendung kebenaran yang disampaikan oleh ahli kebenaran, mereka akan berunding dengan menawarkan tawaran yang mereka sangka ahli kebenaran menyukainya. Mereka keliru. Sejak dulu itu dilakukan sampai yaumil qiyamah, cara mereka tidak akan keluar dari cara orang-orang pendahulu mereka. Ia mengatakan, ikhwati azanillahu wa iyyakum, tanduru fiha, perhatikan dengan baik hal itu dan kepertimbangkanlah. La'allaka taqbalu minha ba'dha, mudah-mudahan kalau enggak semua, sebagiannya kamu mau menerimanya. Na'am ya khafillah. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul ya Abul Walid asma'. Lalu kata beliau, Rasulullah berkata kepada Abu Walid, hai Abu Walid, dengarkan. Penting ini ya kawan. Orang Arab menyukai panggilan dalam bentuk kunya, dan itu merupakan penghormatan. Budaya yang seperti itu nggak bertentangan dengan Islam. Maka budaya yang tidak bertentangan dengan Islam tetap sama Islam dijalankan.
Sehingga Nabi pun diberi kunyah. Apa kunyahnya? Abul Qasim. Panggilan kunyah itu disyariatkan. Kami berwasiat kepada diri kami dan kepada saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dibiasakan dengan memanggil dengan panggilan apa? Kunyah. Kunyah tidak harus nisbat kepada anak pertama, tidak. Kunyah juga tidak harus nisbat kepada anak laki-laki. Kunyah juga tidak harus si pemilik kunyah memiliki anak. Bukankah Aisyah radhiyallahu taala anha tidak memiliki anak, tapi beliau dipanggil dengan apa? Ummu Abdillah. Dipanggil Ummu Abdillah. Kunyah juga bisa dinisbatkan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Dahulu ada sahabat Nabi yang membuat katrol untuk menimba air, karena biasanya orang-orang mengambil air langsung dan itu memberatkan. Dalam bahasa Arab disebut dengan bakroh. Maka orang itu dipanggil Nabi dengan panggilan bapaknya katrol atau Abu Bakroh. Oke? Itu boleh, hafizillah rahimani. Kalau antum punya kebiasaan sesuatu begitu, boleh dipanggil dengan kunyah di depannya. Antum suka bawa kitab kemana-mana tapi nggak pernah dibaca, boleh dipanggil Abul Kitab. Bapaknya buku tapi nggak pernah baca apa? Buku. Saya dengan atau Abul Kutub, gitu kan ya? Dan kata tadi. Lanjutkan ikhwati azanillahu wa iyyakum. Kata Nabi, sampaikan hai Abul Walid, aku akan mendengarkan ucapanmu. Ini termasuk metode dakwah. Seorang dai harus banyak mendengarkan keluh kesah. Seorang dai harus bisa menerima hujah orang, kalau salah baru dia terangkan kesalahannya. Enggak boleh seorang dai memaksakan apa yang dia mau. Berkata Utbah ibnu Rabi'ah, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Ini perhatikan, orang dalam keadaan tidak Islam saja bisa berkata santun, mestinya orang muslim harus lebih santun. Karena memang lisan seorang muslim itu santun. Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, maukah kutunjukkan kepadamu pintu semua kebaikan? Ala adulluka bi abwabil khair? Qal, bala ya Rasulullah, tentu aku mau ya Rasulullah, kata Mu'ad. Qal, kata Nabi, amsik alaika lisanak, jaga dengan baik apa? Lisanmu. Kalau berkata yang baik, orang ini tidak beragama Islam, tapi dia berkata dengan perkataan indah, ya bena akhi, wahai putra saudaraku, innama turidu bima ji'ta bihi min hadal amri malan jama'na lak min amwalina hatta takuna aksaruna malan. Kata beliau, jika yang kamu lakukan selama ini hanya semata menginginkan dengan yang engkau bawa itu harta yang banyak, kami akan kumpulkan harta-harta kami yang banyak semua untuk kamu. Ini biasanya tawarannya orang-orang yang ingin mengembalikan kepada kesesatan. Sampai hari ini begitu, ikhwan. Orang-orang kufar membujuk kaum muslimin menggunakan apa? Harta. Menggunakan harta mereka, dan dia menyodorkan kepada Nabi, wahai Muhammad, hai ibnu akhi, anak saudaraku, kalau yang kamu inginkan dengan cara dakwamu ini kamu dapat harta yang banyak, yang kamu ajak itu tujuannya supaya kamu kaya raya, kami berikan kekayaan kepadamu, tapi hentikan perbuatanmu, hentikan dakwahmu, begitu maksudnya. Kalau sekarang orang-orang muslim didatangi oleh mereka, diberikan makanan, diberikan pakaian, diberikan makanan-makanan yang nilainya tidak ada di sisi Allah SWT. Lalu dia berkata yang penting keluar dari Islam. Dan itu sudah Nabi isyaratkan, satakunu fitnah, kata Nabi, akan terjadi fitnah. Yang Nabi mengatakan, fabadilu bil a'mali fitanan, segera kalian beramal kebaikan yang banyak sebelum datang fitnah menimpa kalian seperti gelombang yang ada di lautan. Nabi mengatakan, yakunu fi akhir zamani rajulun min ummati yusbihu mu'min wa yumsi kafira. Ada di antara lelaki dari kalangan umatku, paginya beriman, sorenya dia telah menjadi kafir. Sorenya dia beriman, paginya menjadi
kafir. Kenapa terjadi? Ya biudina bidunya al-qalilah. Dia jual agamanya dengan nilai dunia yang sedikit. Camkan ini ya ikhwan, jalan-jalannya orang-orang kafir membujuk kaum muslimin seperti ini. Dia akan menggunakan apa? Harta. Wa in kunta turidu bi syarafan sawadanaka alaina. Kata beliau, kalau seandainya yang kamu inginkan dengan dakwahmu ini engkau menjadi seorang pemimpin yang kami muliakan, kamu akan kami jadikan tuan kami. Hatta la naqta'u amran dunak, sampai kami tidak akan memutuskan suatu perkara apapun sehingga engkau menyetujuinya. Kalau kamu enggak setuju, walaupun kami setuju, kami batalkan. Artinya dianggap dia muliakan. Nah, ini berarti apa ya, Ikhwan? Ditawari apa yang kedua? Apa ya, Ikhwan? Kedudukan atau jabatan. Dan dua-duanya fitnah dalam Islam. Maksudnya ujian bagi kaum muslimin. Kemudian Khafillah rahimanillah dia mengatakan, wa in kunta turidu bi, kalau seandainya yang kamu inginkan adalah mulkan, kerajaan, kekuasaan, malaknaka alaina, kami jadikan kamu raja buat kami. Ini juga diduduki apa? Diberikan ditawari apa ini, ikhwan? Jabatan juga. Wa in kan hadzal ladzi ya'tika ra'yan tarahu la tastati raddahu an nafsika talabna laka tib. Kata beliau, seandainya yang kamu lakukan ini karena ada jin yang menjumpai dan mengganggumu, kamu tidak mampu mengusirnya, kami akan carikan tabib yang mengobatimu. Berarti yang paling akhir dituduh apa, ikhwan? Dituduh apa? Gila. Itu begitu ya. Ini yang paling akhir. Tawari harta, tawari apa? Kedudukan. Lalu yang terakhir kalau itu nggak mempan, dikira orang yang berdakwah itu seperti orang yang gila. Dicarikan tabib. Wa badalna fi amwalana hatta nabra'aka min. Kami akan gunakan semua harta kami mencari tabib supaya jinnya pergi meninggalkanmu. Maksudnya kamu sembuh dari penyakitmu. Maka siap-siap ikhwan, orang kalau dakwah di dalam kebenaran, di atas kebenaran dapat gelar. Dijuluki dengan julukan apa? Majnun, kemasukan jin, orang gila. Fa inna rubbama ghalaba tabi ala rajuli hatta yudamin, karena kadang-kadang ada orang yang enggak sanggup dia melawan jin. Nah, kemudian orang lain bisa mengobatinya, begitu. Terus orang ini berkata, menawari, dalam riwayat yang lainnya ia menawari wanita. Kalau yang kamu inginkan istri yang banyak, kami carikan buat kamu. Itu juga salah satu jalannya setan. Setelah Nabi mendengar semuanya, Nabi berkata, aqad faraghta ya Abul Walid, sudah yang kau ucapkan sudah wahai Abul Walid? Qal na'am. Kata Abul Walid tadi, sudah. Qala fasma' minni, sekarang gantian, dengarkan aku. Itu namanya dakwah, ikhwan. Sudah dia mengungkapkan hujahnya, kita gantian yang menyampaikan apa? Hujah. Jangan potong pembicaraan mereka. Makanya dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendakwai orang itu biar orang bertanya kepada kita atau mau mendengarkan ucapan kita, itu sudah cukup. Kalau kita diberi kesempatan berbicara, itu sudah merupakan kemenangan. Nabi tidak ingin mengganggu ucapan Abul Walid. Beliau biarkan sampai orang ini puas mengatakan apa yang dia mau. Setelah itu Nabi menyampaikan, karena inti dakwah menyampaikan kebenaran. Kalau orang itu sudah mendengar, masalah hidayah diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fasma' minni, kata beliau, dengarkan sekarang gantian yang datang dari qala if'al, kata dia, sudah, ayo ucapkan apa yang kamu mau. Faqala, Nabi bacakan Quran. Ini penting, dakwah tidak boleh keluar dari isi Al-Quran dan Sunnah. Dakwah bukan masalah pintar ngomong, karena nggak setiap orang pintar ngomong itu ahlul ilm. Sahihwan, bukankah Utbah bin Rabi'ah tadi ahli bicara? Juru bicaranya Quraisy, tapi jahil dalam masalah ad-din. Maka kebenaran tidak dinilai dari banyaknya omongan,
Kebenaran itu sampainya sebuah kemenangan itu sampainya sebuah kebenaran yang datang dari Allah. Beliau bacakan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilum minar rahmanir rahim, Kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhira, fa'arada aktsaruhum fihim la yasma'un, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Sampai di situ beliau membaca. Beliau mengatakan dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ini penting, etika dalam berdakwah memulai dengan apa? Karena ini iktidaan bi kitabillahi ta'ala, mengikuti sesuai dengan yang datang dari Al-Quran. Anda lihat kitab-kitab para ulama selalu diawali dengan apa? Bismillah. Wa iktidaan bi sunnati Rasulillah, dan itu mencontoh sunnahnya Nabi. Nabi pun begitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca Hamim. Ini penting. Ini kaidah yang sangat ini merupakan ungkapan yang sangat indah, kalimatnya Allah Ta'ala dalam bentuk bahasa Arab, supaya orang Arab itu tahu ini bukan ungkapan manusia. Tidak ada dalam bahasa Arab Hamim, terjemahnya nggak ada. Itu untuk memberikan hujah, ini bukan omongannya Rasulullah. Kalimat ini ketika Nabi membaca Hamim membuat Utbah bin Rabi'ah terdiam. Kata Ibnu Ishaq, saking terdiamnya Utbah, ia nggak sanggup menahan tubuhnya, lalu menyandarkan dengan dua tangannya seperti ini. Dia nggak sanggup. Itu kalau ketika ini semua hujahnya udah diungkapkan, tiba-tiba Nabi membaca Hamim, langsung lemes. Bahasa kita apa ya, Pan? Apa namanya? Kelepak-kelepak gitu kan ya. Udah nggak bisa apa-apa dia. Begitu mendengar Hamim, itu ayat Allah. Akhi fillah, jangankan hati manusia, gunung yang besar Allah katakan dalam Al-Quran, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aita khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kami turunkan Quran ini kepada sebuah gunung, engkau akan lihat gunung itu hancur berantakan karena rasa takutnya kepada Utbah. Pada asalnya fitrahnya mengakui kebenaran. Ia bersandar dengan dua tangannya. Ini dalam Islam nggak boleh ya, ya. Kita nggak boleh seperti mereka. Islam melarang orang duduk seperti ini. Ini duduk apa namanya? Ika'us syaitan, duduknya syaitan. Bahkan dalam hadis Imam Ahmad, itu duduknya orang yang dilaknat oleh Allah. Tapi kayaknya asyik gitu kan ya. Apalagi kalau hari Jumat, kelas begini. Baik, jangan ditiru, itu nggak boleh. Ya, nah. Kadzalik ikhwati azanillahu wa iyyakum. Beliau membacakan ayat itu Hamim. Lalu beliau mengatakan Tanzilum mir rahmanir rahim. Quran ini turunnya dari zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, bukan dari Muhammad. Lalu beliau mengatakan kitabun, ini sebuah kitab. Fussilat ayatu, ayat-ayatnya dirinci penjelasannya Qur'anan Arabiyyan, dan Quran ini bacaan dengan berbahasa Arab. Maksudnya ini bahasa Arab. Engkau tahu ini bahasa Arab. Engkau tahu makna bahasa Arab. Kalau engkau dengarkan, engkau tidak akan rugi dan engkau faham maknanya. Utbah memahami ini. Utbah mendengar ayat ini, dia faham. Ini gak mungkin ini ucapannya Rasulullah, tapi ini ucapan Allah Ta'ala. Nanti pada pembahasan daripada ini, Utbah itu dalam keadaan yang tadinya bertemu dengan orang-orang Quraisy bersemangat, biar aku yang ngomong sama Muhammad. Kalau kamu suka sama aku, kamu mau, begitu bahasanya. Senang, semangat, dan merasa bakal menang ngomong melawan siapa? Rasul. Begitu setelah bertemu dengan Nabi, ia pulang menjumpai orang Quraisy dan mengatakan, lihat wajah Utbah tidak seperti semula ia berbicara dengan kita. Menunjukkan apa ya kawan? Utbah berubah pemikirannya. Nanti kita lihat insyaallah kalau waktunya cukup. Kemudian ikhwati azanillahu lakum, Allah mengatakan diturunkan dengan berbahasa Arab untuk kaum yang mau mempelajari, liqaumi ya'lamun, atau kaum yang mengetahui. Basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan mereka berpaling dan mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, sesungguhnya hati kami masuk ke dalam sebuah tempat yang tertutup dari apa yang kamu menyeru dengannya. Seolah dengan ada
masuk ke sebuah tempat yang tertutup yang dengan apa engkau menyeru kepadanya. Berarti Utbah ketika itu terhenyak. Bagaimana mungkin dia tahu orang-orang menentang ucapannya dan menutup hati mereka? Seolah-olah ia mengatakan ini nggak mungkin ucapannya Muhammad. Summa mada Rasulullah SAW fiha yaqra'uha alaihi falamma sami'a minhu Utbatan ansat. Nah, saking khusyuknya Utbah mendengarkan, terdiam, nggak keluar satu kalimat pun. Sampai akhir surat ini, sampai akhir dari ayat yang tadi kita itu baca, Utbah langsung berkata ketika itu, ini bukan ucapan Muhammad. Lalu kata Nabi, qad samita ya Aba Walid, kamu sudah dengar sekarang ya yang saya sampaikan. Adapun yang kamu ucapkan ini dari Rabbku, aku nggak bisa memaksakan kehendakku. Maksudnya, aku berdakwah ini bukan kemauanku. Engkau mengajak aku berhenti dakwah, nggak bisa. Ini kemauan Rabbku. Engkau tawari aku dengan harta benda, aku nggak mau. Yang di sisi Rabbku lebih mulia. Engkau tawari aku jabatan, aku tidak mau. Surga Allah jauh lebih mulia. Utbah bangkit meninggalkan Rasulullah. Ia menjumpai kaumnya dan kaumnya berkata, wallahi, demi Allah, sesungguhnya Muhammad telah menyihir Utbah. Itu belum dekat ya kawan, baru bangkit kan, ini duduk satu tempat. Rombongan itu di pojok, Nabi di pojok. Begitu Utbah bangkit, sudah berbicara itu, kena sihirnya Muhammad. Itu Utbah kena sihirnya Muhammad. Sama, sekarang begitu ya kawan. Kalau ada orang berusaha mempengaruhi kebenaran, ternyata kebenaran diberikan oleh Allah hidayah buatnya, teman-temannya berkata, kena ini pengaruh orang yang berdakwah tersebut. Begitu ya kawan. Nah, seperti itu. Kena sihirnya Muhammad. Lalu dia datang menjumpai kaumnya dan berkata, demi Allah, itu bukan syair, itu juga bukan sihir, dan aku percaya Muhammad bukan dukun dan terkena pengaruh dukun. Tapi kata kaumnya, ya, tapi kamu kena sihirnya Muhammad. Masya Allah ya khafillah. Kita katakan, benar ikhwan, kalau yang dimaksud dengan sihir itulah ucapan yang mempengaruhi. Iya, Nabi sendiri yang berkata dalam hadis yang sahih, inna fil bayani la sihran. Sungguh pada sebuah penjelasan yang baik itu bisa mempengaruhi hati orang. Namanya sihir. Boleh nggak berbicara dengan sesuatu yang mempengaruhi hati orang? Boleh. Makanya belajar cara berbicara yang membuat orang menjadi apa? Tapi itu nggak dilarang dalam Islam. Kalau seandainya ada sihir yang boleh, ya itu dia. Bicara lalu orang menjadi apa? Terpengaruh kepada kebenaran. Kalau memang ada sihir yang boleh, maka itu yang boleh. Yang lainnya nggak boleh. Semua sihir hukumnya apa? Haram. Mau sihir hitam, mau sihir putih, sama haram hukumnya, kan? Dalam Islam hukumnya haram. Maka ikhwati azanillahu wa iyyakum, orang-orang musyrik tahu sihir itu nggak baik. Ketika dia mengatakan engkau terkena sihir Muhammad, menunjukkan bahwa orang Quraisy tahu sihir itu jelek. Maka orang Quraisy nggak memperlakukan apa? Nggak melakukan perbuatan apa? Kecuali orang yang sudah sesat, dan mereka pun menganggap rusak orang tukang sihir. Tapi hari ini kita lihat, naudzubillah min dzalik. Malah ada orang mengaku Islam berbuat apa? Sihir, naudzubillah. Nabi sudah ingatkan sama kita, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi olehmu 7 perkara yang membinasakan. Kata Imam Ad-Dabi rahimahullah taala, yang membinasakan maksudnya kalau dia mengerjakan pasti dia hancur. Kata Nabi yang pertama apa? Asyirku billah. Yang kedua apa ikhwan? As-sihru. Berbuat apa? Sihir. Baik yang melakukan sihir maupun yang meminta di sihir. Dua-duanya dilarang dalam Islam. Sedikit menyimpang, saya ingatkan, ini perkara akidah yang sangat penting. Gak ada toleransi dengan apa? Sihir. Gak ada ya kawan. Gak perlu tersenyum sama tukang sihir, kecuali ketika dia didakwahi lalu menerima apa? Dakwah. Fahim ya kawan? Gak ada basa-basi, ada tukang sihir di pinggir jalan meraktekan ini lalu kita mampir ngelihat. Enggak, jangan, tinggalkan. Fahim tuh ya khafillah? Nah, kata, dan semua bentuk sihir termasuk buku-buku mengajarkan sihir, tinggalkan. Ini nasihat. Setan itu mempengaruhi manusia dengan banyak jalan. Anda lihat, anak-anak kita tidak sadar, mereka didik dengan televisi, nonton film tentang sihir, lalu mempraktikkan sihir. Sampai ikhwillah, tadi siang saya melihat seorang anak pakai sapu, kemudian dia jalan. Saya tanya, ngapain? Sapu buat nyapu.
Enggak, biar jadi tukang sihir. La haula wala quwata illa billah. Kemana orang tuanya? Apa orang tuanya tidak mengajar bahwa sihir itu hukumnya haram? Orang Quraisy saja tahu sihir itu jelek, sehingga dia mengatakan, engkau kena sihirnya Muhammad. Ikhwati azanillah wa iyyakum. Orang-orang Quraisy akhirnya berputus asa. Enggak ada lagi. Kalau Abul Walid, ahli bicaranya mereka, tidak membuat Muhammad berubah pikiran, bahkan Abul Walid berubah dengan pikirannya Muhammad, siapa lagi yang mau bicara dengan mereka? Terdiam orang-orang ini, alhamdulillah. Abu Jahal berdiri dan berkata, saya akan tetapi tidak kulakukan kecuali memukul kepalanya dengan sebuah batu. Ini orang yang paling celaka, alhamdulillah. Berarti jalan terakhirnya apa ya kawan? Sudah negosiasi nggak bisa, pakai apa? Kekerasan. Ahli kebenaran pasti akan menghadapi salah satu dari keduanya. Mereka akan dihadapkan dengan negosiasi, atau mereka akan dihadapkan dengan pedang terhunus. Maka ahli kebenaran, Allah menasihati, fala takunanna minal mumtarin. Jangan pernah merasa ragu. Jangan kamu menjadi golongan orang-orang yang ragu terhadap kebenaran. Kalau sudah benar, pegang ya kawan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu mengatakan, addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dia dengan gigi, jangan dilepas. Walaupun sepanas api atau bara yang dipegang. Sayakunu fi akhir zaman al-mutamassiku bidini kaqabidi al-jamari atau kama qala alaihi salatu wasallam. Akan datang satu masa berpegang dengan kebenaran seperti menggenggam bara api. Jangan dilepas. Kalau bara api itu dilepas, berarti kita lepaskan kebenaran. Kalau kita pegang dengan pelan-pelan, tangan kita menjadi apa? Gimana Ikhwan? Terbakar. Caranya gimana? Pegang yang kuat. Baranya akan apa? Padam dan bendanya tetap terpegang. Coba kalau nggak percaya teman-teman. Tapi ini kiasan. Maksudnya kebenaran itu orang yang memeganginya dia akan dapat cobaan. Dicela, dicaci, semakin gigit kebenaran itu. Kalau toh harus mati, matinya dalam keadaan yang sebenarnya, dan itu kenikmatan yang luar biasa. Semoga Allah mengarunia kita kematian di atas husnul khatimah karena memegang kebenaran. Allahumma amin. Ikhwati azanillah wa iyyakum. Abu Jahal mengatakan demikian. Tapi rombongan Quraisy yang lain berkata tidak. Sesungguhnya antara kami dengan Muhammad masih ada sesuatu. Maksudnya mereka mengakui bahwa Rasulullah SAW itu adalah keturunan Quraisy, bahkan Quraisy yang paling mulia yaitu Bani Hashim. Quraisy yang paling mulia Bani Hashim, dan Nabi dari keturunan Bani Hashim. Orang-orang Quraisy mengatakan, bila engkau membunuh Muhammad, kami tidak mampu menyelamatkan diri kami dari mereka. Maksudnya dari Bani Hashim. Dan Bani Hashim itu terkenal orang-orang yang gagah perkasa di medan perang. Hamzah bin Abdul Muthalib salah satunya. Wadah ikhwan, belum lagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang telah masuk Islam. Yang sesudah itu Khalid bin Walid, jauh setelah dia perang Uhud maksudnya. Tapi ala kulli orang Quraisy terkenal kesatrianya orang-orang Bani Hashim itu terkenal kesatrianya orang-orang Quraisy. Ikhwati azanillah iyyakum. Maka ikhwati mereka mengatakan jangan lakukan itu. Tapi Abu Jahal mengatakan tidak. Aku akan jumpai dia dan aku akan pukul dengan sebuah batu. Setelah itu terserah kalian. Kalian mau bantu menyelamatkan aku dari Bani Hashim atau kalian berikan aku kepada Bani Hashim. Lalu orang-orang itu berkata, kami tidak akan serahkan engkau kepada siapapun. Orang yang paling celaka ini pun melakukannya. Dia tunggu Muhammad di keesokan harinya. Rasulullah SAW biasa datang ke Ka'bah untuk apa ikhwan? Salat. Beliau datang ke Ka'bah, kemudian beliau salat. Tidak ada orang lain kecuali Rasulullah ketika itu. Lalu Abu Jahal datang bersama dengan orang yang bersamanya tadi itu, membawa sebuah batu. Ibnu Ishaq mengatakan bahkan Abu Jahal tidak mampu mengangkat sebenarnya, tapi dia angkat. Lamma qaruba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidira'ain aw dira'in, sehingga jarak antara Abu Jahal dengan Rasul tinggal 2 hasta atau 1 hasta. Tiba-tiba Abu Jahal itu terdorong mundur. Wajahnya berubah menjadi pucat. Orang-orang Quraisy itu membantu Abu Jahal maju ke depan dan berkata, "Falimada bika ya Abul Hakam?" Abu Jahal dipanggil dengan apa? Abul Hakam. Kenapa dipanggil Abul Hakam?
Karena orang Quraisy kalau punya perselisihan memutuskannya melalui siapa? Dianggap paling bijak. Pada hari itu Abu Jahal jadi orang yang paling zalim. Enggak jadi orang bijak. Dia paling zalim. Enggak pantas disebut Abu Hakam ketika itu. Tapi dia orang-orang Quraisy berkata, "Falimata bika ya Abul Hakam?" Apa yang terjadi padamu ya Abu Hakam? Doa ya sudah lemparkan kepada dia. Kata Abu Hakam, "Ma'astati, aku enggak sanggup sampai akhirnya tangan bergetar dan terjatuh." Lalu Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim menceritakan kepada para sahabat, saat itu Jibril datang menyerupai seekor onta yang bertaring. Antum pernah lihat onta bertaring? Pernah lihat ikhwan? Enggak ada toh. Tapi pada hari itu Allah jadikan onta jantan yang besar dan memiliki taring. Sehingga Abu Hakam mengatakan, "Hatta ra'aitul ibila." Aku melihat onta jantan azimah, besar sekali. Seolah-olah dia mau menerkam kepalaku. Kalau dia mengatakan mau menerkam, berarti sebesar apa itu ya? Itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan kita nggak mengetahui onta itu seolah-olah binatang yang jahat, tidak. Maka camkan ikhwan, antum sering membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat." Itu di antara hikmahnya. Coba sekali-kali kita perhatikan onta itu ya ikhwan. Onta itu hewan yang santun, tapi onta juga bisa menggigit. Nggak punya taring aja menakutkan, apalagi punya taring ya. Kemudian antum lihat keutamaan onta. Kenapa Allah jadikan ketika itu onta kok nggak harimau yang ada di sisi Rasulullah SAW sehingga menakuti si Abu Jahal? Karena di antara hewan yang paling indah hikmahnya, hewan yang paling mewah bagi bangsa Arab itu apa? Onta. Tapi hari itu dia menjadi paling menakutkan buat siapa? Abu Jahal. Apalagi hikmahnya qabila rahimakallah, onta itu tanda-tanda kuasanya Allah. Antum lihat, hampir semua binatang kalau jalan kakinya bersilang. Iya. Kecuali apa? Onta dan beberapa binatang yang lainnya. Onta itu ikhwan kalau jalan tuh lihat mereng kanan, mereng kiri. Sahih? Dia kalau kanan semua. Sudah pernah perhatikan onta atau belum kan? Wah, ini baca ayat harus diperhatikan itu onta. Antum lihat onta itu kalau jalan, itu kalau kanan semua makanya mereng kanan. Kiri semua. Kalau binatang yang lainnya kalau depan kanan, maka belakangnya apa? Kan begitu ya, Pak? Habis ini perhatikan onta, buka YouTube ya. Nah, katanya. Ini ikhwati azani Allah agam, itu hikmahnya. Dan Allah menghendaki sesuatu yang tadinya santun menjadi menakutkan. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau tidak ada yang tidak akan terjadi. Apa yang Allah mau maka dia terjadi. Ikhwan, sampai di sini kisah tentang kebodohan si Abu Jahal dan ditunjukkan oleh Allah sebagai yang paling akhir. Tidak ada sebuah kesombongan yang berakhir dengan kemenangan. Abu Jahal contohnya. Tiap kesombongan akan mengikuti bapaknya kesombongan itu. Siapa? Iblis. Iblis itu hancur, maka pengikut kesombongan juga akan hancur. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat kesombongan. Demikian yang mampu saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salahnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.